Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Semoga semua diberikan kelancaran dalam segala aktivitas. Hari ini mohon izin saya ingin memberikan video tutorial penggunaan aplikasi web browser untuk pendataan di Desa Mendata. Langsung saja langkah pertama, ibu-ibu sudah mempunyai Google Chrome dan kemarin sudah diajarkan bagaimana cara menambahkan di layar utama. Kalau sudah ditambahkan link pendataan di layar utama akan seperti ini, kemudian kita tinggal klik, kemudian kita diarahkan ke halaman login, kita isi username dan passwordnya. Ini username, kemudian passwordnya sesuai dengan password masing-masing. Bagi yang sudah memiliki password dan username dan sudah menyimpan, tidak perlu lagi mengisikan karena akan otomatis tersimpan. Nah, kalau belum pernah menyimpan berarti ini disimpan ya, nanti agar tidak mengulang ketika akan melakukan pendataan. Selanjutnya, langkah selanjutnya ini ada menu dashboardnya, ada pilihan menu yaitu untuk melakukan daftar sensus. Kita pilih daftar sensus. Kemudian di sini ada dua metode dalam menemukan keluarga KK, yaitu dengan scan barcode dan juga pencarian manual, mengetik manual. Saya akan mencoba membuat yang pendataan menggunakan scan barcode agar lebih mempermudah. Pilih yang icon di bawah tulisan SIDES itu dari kanan nomor 2, logo kotak itu kita pilih. Nah, kalau seperti ini ada request camera permission, berarti ini kamera meminta izin untuk masuk melakukan scanning. Kemudian kita pilih request camera permission. Nah, pilih yang kamera back ya ibu-ibu semua, jangan yang front. Kalau front nanti malah selfie ya. Pilih yang back, kemudian kita arahkan ke mana tempat ada barcode-nya di stikernya. Ya, ini saya sudah mencontohkan seperti ini. Ya, oke. Sudah masuk. Nama subjek respondennya adalah Fufu Fafa ini ya. Saya contohkan sebagai contoh saja. Pertama, di sini ada informasi kontak. Ini baru ya ibu-ibu semua. Kita akan mengurutkan nomor rumah per RT. Jadi nanti nomor rumah diurutkan dari sisi selatan ya, setiap RT ya. Jadi pendataannya dari sisi selatan ya. Jadi nanti rumah pertama yang dikunjungi berarti nomor 1 gitu ya. Kemudian di sini ada status domisili. Apakah yang bersangkutan itu orang Sendangsari atau berdomisili di luar Sendangsari? Kalau dalam Sendangsari berarti diklik dalam Sendangsari. Namun kalau ternyata kakaknya Sendangsari kemudian dia tidak tinggal di Sendangsari, maka dipilih luar Sendangsari. Maka ditulis di sini misalnya domisili di luar kabupaten, misalnya di Sleman gitu. Seperti itu nggih. Atau di Wates gitu ya, yang jelas di luar kalurahan itu. Kalau yang masih dalam satu kalurahan berarti dalam Sendangsari. Namun misalnya yang bersangkutan pindah di RT lain, jadi di sini tulisin domisili di misalnya beliau orang Serang, kemudian domisili di Klegen, berarti domisili di Klegen RT berapa, misalnya RT 12 gitu ya, seperti itu. Atau warga tersebut orang Serang tapi pindah RT-nya, jadi domisili tadi misalnya di RT 1 kemudian pindah di RT 2, berarti domisili di RT 2 sesuai dengan sekarang domisilinya di mana. Nah, seperti ini di RT 2. Misalnya seperti itu ya ibu-ibu semua. Kalau nanti ada perubahan atau perbedaan status domisilinya, kita contohkan ini dalam Sendangsari tidak ada perubahan. Kemudian kontak WA diharapkan nanti semua mengisi ya. Jadi anggota keluarga yang memiliki nomor HP bisa dicatat di sini 081 misalnya sekian.
Kemudian pekerjaan saat ini, nah ini karena status kakak itu sudah tidak update, maka kita tanyakan pekerjaan yang sekarang. Misalnya dulu PNS tapi sekarang sudah pensiun, maka ditulis pensiunan PNS. Atau sekarang dulu bekerja sebagai karyawan tapi malah sekarang sakit, berarti sekarang tidak bekerja. Nanti ditulis keterangannya sakit, atau yang agak sakitnya apa, seperti itu, agak lebih detailnya, mungkin lebih bagus seperti itu ya. Kalau ada perbedaan antara kakak dengan kondisi yang sekarang. Kemudian status ini dimasuk di bidang perumahan seperti kemarin ini kepemilikan rumah atau bangunan, kita pilih misalnya milik sendiri. Kemudian luas lantai kemarin sudah diberikan gambaran seperti ini, pilih jenis lantai terluas, tegel, kemudian jenis dinding, biasanya kita rata-rata sudah tembok. Kemudian jenis atap terluas, rata-rata warga Sendang Sari sudah genting. Lanjut, penggunaan fasilitas tempat buang air besar ya, misalnya ini milik bersama ya, milik sendiri, milik pribadi. Jenis klosetnya biasanya jongkok. Kemudian tempat pembuangan air ini di septic tank pribadi. Kemudian sumber air mandi untuk mencuci itu mungkin dari PDAM ya, mungkin dari PDAM. Kemudian sumber air untuk minum, misalnya kalau keluarga tersebut menggunakan aqua, berlangganan aqua dan lain sebagainya, kita pilih air kemasan bermerek. Tapi kalau misalnya berlangganan PDAM, pilih yang PDAM. Kemudian sumber penerangan utama, misalnya kita pilih yang 450 watt. Kemudian bahan bakar energi utama untuk memasak apa, misalnya gas ya. Kemudian dalam sebulan terakhir seluruh anggota keluarga tidak mampu makan ya, jarang ya, sudah jarang, pilih tidak. Dalam 6 bulan terakhir membeli pakaian baru, misalnya pilih tidak gitu ya. Kemudian dalam seminggu terakhir konsumsi daging, seminggu terakhir ya, mungkin 1 kali karena mendapatkan nasi besek gitu ya. Kemudian kesehatan dan pendidikan, bidang kesehatan pendidikan, akses layanan kesehatan, mampu mengakses tidak, misalnya mampu ya atau misalnya tidak gitu aja. Ada keluarga dengan disabilitas, misalnya hanya kepala keluarga yang difabel. Oh tidak, jadi kepala keluarga dan sebagainya. Ada anggota keluarga mungkin gitu ya. Kemudian ada keluarga yang berpenyakit kronis, anggota keluarga ada, misalnya ijazah tertinggi yang dimiliki, mungkin SMA, kita contohkan SMA dulu. Kemudian nomor 24, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan sekolah non beasiswa, misalnya ada 1 orang gitu. Kemudian sumber penghasilan, dari apa sumber penghasilannya, misalnya dari petani ya, petani. Kemudian jumlah anggota keluarga yang berpenghasilan dalam 6 bulan terakhir, misalnya hanya 1 orang. Kemudian pendapatan per kapita, hanya 1 orang yang bekerja dibagi anggota keluarga, misalnya pendapatannya 1 bulan 1 juta dibagi 3 orang ya, berarti kurang dari 500.000 misalnya. Kemudian bidang kepemilikan aset atau barang, kepemilikan aset elektronik ini misalnya tidak memiliki ya, tidak memiliki elektronik. Kemudian kepemilikan alat transportasi tidak ada, kepemilikan transportasi motor yang udah lama misalnya ya, yang kurang dari 100 cc. Kemudian kepemilikan aset tidak bergerak, misalnya punya lahan ya, misalnya dari orang tua warisan hanya punya lahan. Kemudian kepemilikan hewan ternak, kalau dijual semua misalnya harga jualnya ya 1 juta kurang dari 3 juta ya, misalnya seperti itu. Lanjut di keterangan pendukung, status kepemilikan asuransi atau jaminan kesehatan, seumpama dia dijamin oleh BPJS PBI.
Kemudian jenis bantuan bersumber dari pemerintah, mendapatkan bantuan PKH. Apakah keluarga Anda memiliki anggota yang termasuk kategori lansia? Pilih ya, ada ya. Ada satu anggota lansia yang tinggal bersama. Kalau hanya satu ya. Kemudian apakah Anda termasuk kepala keluarga perempuan? Nah, kalau yang ditanya laki-laki berarti ya bukan ya, bukan kepala keluarga perempuan dan bukan sumber ekonomi utama. Kemudian apakah memiliki kepemilikan usaha dan omset per bulan? Kita klik misalnya tidak memiliki usaha atau punya usaha kecil-kecilan ya yang omsetnya per bulannya 5 juta seperti itu. Baik, ini ada 37 pertanyaan sudah selesai. Tinggal kita menambahkan foto rumah tampak depan ya. Jadi di link yang ini ada unggah foto pendukung 1, ini rumah tampak depan. Pilih browse, kemudian pilih kameranya. Ya, kameranya jangan lupa diputer ya, mendatar seperti ini biar nanti kelihatan luas. Misalnya ini tampak depan, kalau kurang cerah dicerahkan. Tampak depan. Oke. Pilih oke. Lanjut unggah foto pendukung kedua. Ini foto rumah tampak samping. Tampak samping. Misalnya dari samping sini. Mendatar seperti ini. Pilih oke. Selesai, lanjut. Ini foto pendukung ketiga itu adalah jamban atau kamar mandi. Misalnya seperti ini. Baik, sudah. Tinggal oke. Nah, ini sudah 3 foto semua foto ya, sudah terdata di sini. Tinggal kita nanti kalau sudah selesai disimpan. Namun menjadi catatan bahwa foto ini tidak boleh terlalu besar kapasitas fotonya. Jadi filenya ukurannya jangan besar-besar. Jadi nanti ada trik untuk mengecilkan fotonya, kamera hasil fotonya. Nanti besok saya akan ajarkan cara mengecilkan atau nanti bisa lewat video tutorial juga cara size fotonya agar tidak terlalu besar dan tidak membebani servernya. Nanti kalau kebesaran tidak bisa dikirim. Baik, ibu-ibu pendata semua, ini sudah siap dikirim, tinggal kita simpan, diklik di pojok kanan bawah. Kita tinggal simpan tanda centang, simpan. Kita tunggu, oke, sukses. Rawan miskin ya. Nah, ini sukses yang itu tadi. Jadi Mas Fufu Fafa ini termasuk kategori rawan miskin. Kalau kita mau mengganti datanya, kita tinggal pilih saja mana data yang mau diganti. Misalnya ada keterangan tambahan itu ya, kita tinggal klik aja. Nah, seperti ini. Misalnya ini bisa langsung diedit langsung, bisa diedit langsung untuk dilakukan pembenaran seperti itu. Kemudian kalau ibu-ibu pendata mau melanjutkan ke rumah yang selanjutnya, sensus yang selanjutnya, kalau misalnya jaraknya dekat, tinggal kembali ke data sensus ini, diklik. Nah, kita tinggal men-scan lagi atau mengetik langsung seperti demikian cara menggunakan aplikasi pendataan. Semoga dapat membantu dalam melaksanakan tugas. Selalu semangat, selamat bekerja, sehat selalu dan lancar dalam segala aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.